penyelenggara pemilu, memang kalau dilihat dari segi kuantitas memang masih perlu dorongan yang kuat untuk keterlibatan teman-teman perempuan untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu baik di KPU dan Bawaslu. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam konsepsi wali parti ini kan sangat jelas ya bahwa bagaimana budaya kita, budaya Mandar itu dari sejak awal sudah memberikan posisi yang sangat jelas bahwa dalam mengelola misalnya urusan-urusan rumah tangga itu, pekerjaan dan seterusnya itu kan tidak lagi melihat jenis kelamin tapi memberikan ruang yang sama. Ya, kalau saya melihat bahwa perempuan hari ini di Sulawesi Barat khususnya ya, tidak lagi pada saya ini perempuan di belakang, tetapi bagaimana kita menuntut para perempuan ini untuk ayo kita sama-sama. Saya tidak bisa sendiri ketika saya sendiri yang ke lapangan misalnya, tapi kayak misalnya di Bawaslu, teman-teman Bawaslu, teman-teman di KPU, eksistensi perempuan itu sudah ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Kembali saya Muhammad Darwis selaku tuan rumah di Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, atau lengkapnya ngobrol seputar pemilu bersama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Ngobrol seputar pemilu kali ini adalah salah satu upaya Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan informasi-informasi, mendorong masyarakat sekiranya dapat berpartisipasi aktif, mengawal serta mengambil bagian secara positif dalam momen menjelang tahapan pemilu legislatif, DPR, DPRD, DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, dan juga tahapan pilkada di 2024. Sahabat Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, kali ini di ruang Ngobras Bawaslu telah kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Bagi Ngobras Bawaslu hadir dua serikandi Sulbar. Yang pertama seorang perempuan yang telah mewakafkan, mengikhlaskan dirinya hampir separuh hidupnya untuk mengabdi sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sulbar. Beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Haja Suraida Suhardi. Assalamualaikum Ibu Ketua. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih sudah diundang di podcastnya. Sama-sama. Yang kedua tentunya tak kalah istimewanya buat kami di Ngobras Bawaslu, beliau adalah Ibu Dr. Petrinela Patunangi. Beliau adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang menangani Korbit Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi. Semoga sahabat Ngobras Bawaslu, dua serikandi kita ini senantiasa sehat dan juga dalam lindungan serta tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, baik. Sahabat Ngobras Bawaslu, untuk ngobrol kita kali ini seputar pemilu, tentunya materi utamanya tentang perempuan dan partisipasi politik menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Untuk sedikit kami antar bahwa mendiskusikan sebenarnya relevansi perempuan dalam tatanan sosial masyarakat, pemerintahan dan politik itu selalu menarik, Bu Ketua, Ibu Korbit, terutama di Sulawesi Barat ini, di Mandar ini juga sudah mulai membuka ruang semua kalangan termasuk perempuan. Hampir potensi-potensi itu perempuan selalu ada di setiap momen-momen yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin saya pertama ke Ibu Korbit, kira-kira tanggapan Ibu, pandangan Ibu tentang politik identitas gender. Tentunya kita harapkan kan berkontribusi setiap perhelatan termasuk di tahapan pemilu 2024 dilihat dari jumlah perempuan yang mengabdikan dirinya atau eksis di selaku penyelenggara pemilu di wilayah Sulawesi Barat. Oke, terima kasih Pak Darwis. Ini adalah podcast yang perdana dan sungguh saya bersyukur sekali bisa bersama dengan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bung
host kita Pak Darwis dan ternyata memang punya talenta ke arah sana. Bakat terpendam. Terpendam. Kalau melihat misalnya jumlah perempuan terlibat menjadi penyelenggara pemilu, memang kalau dilihat dari segi kuantitas memang masih perlu dorongan yang kuat untuk keterlibatan teman-teman perempuan untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu baik di KPU dan Bawaslu. Namun dari segi kualitas yang saya lihat sudah menurut saya sudah melampaui apa yang kita harapkan sebenarnya. Karena banyak teman-teman penyelenggara baik di KPU dan Bawaslu malah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, kalau melihat presentasi jumlah kan, kalau di KPU saja itu hanya 4 perempuan, satu di provinsi dan sesulbar, satu provinsi dan 3 perempuan untuk Kabupaten Sulawesi Barat. Demikian pula di Bawaslu 4 saja perempuan. Ini kan masih sangat jauh dan memang butuh dorongan yang kuat. Dan hari ini kebetulan ada Bu Ketua, mungkin ini akan menjadi PR bersama kita sebenarnya, bahwa bukan hanya penyelenggara pemilu tapi stakeholder yang terkait dengan pemilu bisa sama-sama mendorong ke arah sana. Tentu misalnya peran-peran strategis perempuan, kalau kita lihat data yang ada bahwa daftar pemilih tetap kalau melihat dari jenis kelamin, perempuan ini kan memiliki posisi yang strategis juga sebenarnya. Dan perempuan bukan hanya misalnya menjadi pemilih yang pasif, yang tidak memiliki kemandirian, tidak independen dalam menentukan pilihannya. Ini yang memang mesti menjadi sasaran utama kita, bahwa perempuan Sulbar itu harus menjadi perempuan pemilih yang cerdas. Dia harus mengetahui bahwa memilih di hari pemungutan suara itu bukan hanya sekedar pekerjaan teknis saja, mencoblos sudah selesai, tapi mereka harus meyakini bahwa yang mereka pilih, orang-orang yang di legislatif dan eksekutif itu adalah orang-orang yang akan bisa mewakili mereka perubahan ke arah yang lebih baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Kira-kira begini, di samping kita melihat undang-undang yang nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender, kita juga mungkin bisa memberikan gambaran bahwa bagaimana kearifan lokal kita, budaya kita, terutama di Mandar di Sulbar ini, memberikan kepercayaan terhadap dengan kiat-kiat perempuan untuk berkiprah baik di penyelenggara maupun di organisasi lainnya. Iya, kalau kita lihat misalnya dalam konsepsi Wali Pardi ini kan sangat jelas ya, bahwa bagaimana budaya kita, budaya Mandar itu dari sejak awal sudah memberikan posisi yang sangat jelas bahwa dalam mengelola misalnya urusan-urusan rumah tangga itu, pekerjaan dan seterusnya itu kan tidak lagi melihat jenis kelamin, tapi memberikan ruang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Kalau lebih melihat sejarah historis sejarah kita, ada Andi Depu ya sebagai pahlawan perempuan, ini kan bisa memberikan stimulan rangsangan bagi kita generasi khususnya sekarang atau perempuan, bahwa euforia kita tentang bagaimana kekuatan kemampuan perempuan untuk paling terdepan itu sebenarnya sudah ada contoh kita sebenarnya, sudah ada masuk dari aspek ekonomi juga. Misalnya kita ini kan perempuan Mandar ya, orang-orang ibu-ibu kita itu kan misalnya menenun ya, itu sudah jelas bahwa bagaimana penguatan ekonomi di keluarga itu kan perempuan sudah mengambil peran sebenarnya. Jadi kalau kearifan lokal kita, budaya Mandar kan sudah sejak awal sebenarnya. Jadi sudah ada fondasi kita, tinggal bagaimana membangun kepercayaan kita sebagai perempuan untuk bisa mengambil peran-peran yang strategis itu. Terima kasih Bu Kotip. Saya ke Bu Ketua. Ini beliau ini tentunya kita sudah paham dan sesuai kita sudah kenal beliau sebagai pribadi dan juga sebagai legislator di Sulawesi Barat, perempuan pertama malah sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Kira-kira tanggapan Ibu terkait dengan keterlibatan perempuan, peran perempuan, dan juga mengambil posisi-posisi yang strategis perempuan di Sulbar ini dilihat dari kacamata politik. Ya, kalau saya melihat bahwa perempuan hari ini di Sulawesi Barat khususnya ya, tidak lagi pada saya ini perempuan di belakang. Tetapi bagaimana kita menuntut para perempuan ini untuk ayo kita sama-sama. Saya tidak bisa sendiri ketika
saya sendiri yang ke lapangan misalnya, tapi kayak misalnya di Bawaslu, teman-teman Bawaslu, teman-teman di KPU, eksistensi perempuan itu sudah ada di situ. Nah, kemarin kita tahu di Kabupaten Mamuju, perempuan pertama bupati. Nah, Ya, Untuk di Sulbar kan di Sulbar. Kemudian kita ke Pasangkayu, wakil bupatinya seorang perempuan. Artinya apa? Iya, ketua DPR-nya perempuan. Di Majene ketua DPR-nya perempuan. Di Pasangkayu ketua DPR-nya perempuan. Artinya apa? Perempuan itu sudah memperoleh posisi. Tinggal perempuan itu sendiri yang harus mempersiapkan dirinya untuk ikut di kontestasi, baik itu politik, sosial, kemasyarakatan, di pemerintahan, karena aturannya jelas. Kalau kayak misalnya kita bicara di undang-undang pemilu, aturannya jelas bahwa mengharuskan kuota 30% perempuan. Nah, tinggal kita mempersiapkan diri kita. Ini kita sekalian berbagi dengan teman-teman perempuan di luar sana yang selalu memposisikan dirinya kadang di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kira-kira semestinya apa yang dilakukan seorang perempuan Sulbar sebenarnya untuk mengambil bagian-bagian itu, bagian peran-peran itu? Yang pasti yakin dulu. Siap. Kita harus yakin dengan kemampuan kita bahwa walaupun saya perempuan, saya bisa melakukan banyak hal. Bisa bahkan setara dengan laki-laki. Kita bukan lagi pada permasalahan saya laki-laki, saya perempuan, bukan itu permasalahannya. Tetapi bagaimana kita bisa memposisikan diri bahwa kita sama-sama setara, kita setara dalam hak dan kewajiban. Nah, jadi tinggal bagaimana perempuan itu untuk lagi-lagi mempersiapkan dirinya untuk ikut berkontestasi di setiap level apapun itu. Terima kasih. Gini, selanjutnya kira-kira selama Ibu berkiprah di aktivitasnya ini di dunia politik, kira-kira apa yang Ibu rasakan dan juga apa yang Ibu dapatkan, kira-kira kesempatan-kesempatan itu baik dari sisi regulasi yang ada maupun dari kearifan lokal, sebagaimana apa yang saya sampaikan ke Ibu tadi. Ya, tentu memang tantangan kita banyak ya. Utamanya perempuan itu sendiri yang kadang ketika saya di lapangan, misalnya ya, contoh kecilnya saya mengadakan pertemuan, saya sudah menyiapkan kursi yang sejajar, tetapi perempuan itu sendiri yang saya di belakang nih Bu, ya kan? Padahal saya Bu di depan karena posisi kita dengan laki-laki ini sama, kursinya sama, kursi jenisnya sama-sama juga, sama-sama. Tapi enggak ada, sama-sama kita di depan. Ayo Bu di depan Ki, jangan Ki di belakang. Artinya mereka sendiri punya rasa minder. Jangan Ibu, menjustis dirinya. Nah, inilah yang harus kita rubah mindsetnya, bahwa kita perempuan harus minimal berani tampil di depan. Minimal punya keberanian untuk tampil di depan. Tampil dengan kaum lelaki, tapi bukan lagi pada persoalan untuk bisa tampil eksistensi kita akan bersaing dengan laki-laki, tidak, tetapi kesempatannya itu sama. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk bisa berkiprah. Oke, Ibu Kordi, kira-kira ini kan cukup menarik nih, karena hari ini kami hari ngobrol hadirkan ini satu penyelenggara dan satu juga kadang jadi kontestannya. Kira-kira melihat Ibu di penyelenggara kita baik di KPU maupun di Bawaslu, antusiasme gender ini kira-kira seperti apa kita lihat untuk mau bergabung, untuk mengambil peran di penyelenggara? Iya, paling sering sebenarnya kita lihat di penyelenggara itu pada saat tahapan seleksi. Meskipun perintah regulasi bahwa perlu memperhatikan sekurang-kurangnya 30% itu. Itu di 2024 mengatakan memperhatikan. Iya. Dan sampai sekarang ini kan lagi dekat misalnya tahapan seleksi, seringkali di teman-teman perempuan itu ada bahasa seperti ini. Ini kan kita hanya mencukupkan saja. Mencukupkan saja. Saya pikir itu adalah fallacy thinking, kesalahan berpikir bahwa kita sebenarnya dari segi kemampuan ini kan Tuhan memberikan potensi yang sama. Bukankah di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, tidak dikatakan wahai laki-laki dan perempuan. Artinya Tuhan dari aspek sangat filosofisnya bahwa
Tuhan itu sangat profesional gitu. Bahkan regulasi kita, bahkan negara pun memberikan ruang untuk itu. Bahwa perempuan diberikan ruang yang sebesar-besarnya, khususnya bergabung menjadi penyelenggara pemilu. Hanya seringkali ini sebagian fakta yang ada, karena perempuan tidak memiliki kepercayaan diri. Makanya saya sering bilang bahwa yang harus kalian lakukan ada dua hal ya, adalah bagaimana senantiasa mengimprove pengetahuan, informasi pada diri Anda. Secara personality Anda harus punya, pastikan Anda punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu. Yang kedua, jangan pernah lupakan bahwa kita membutuhkan yang namanya berjejaring. Ini yang perlu kita butuhkan. Perempuan tidak bisa hanya seorang diri, kita butuh jejaring. Dan perempuan harus memilih perempuan, misalnya seperti itu kan, artinya jadi harus ada. Jadi meskipun kata itu tidak bisa kita anggap remeh, misalnya perempuan harus memilih perempuan, artinya apa? Bahwa sesama perempuan itu harus saling mendukung, harus saling mendukung untuk bisa menyukseskan, khususnya untuk tahapan penyelenggara pemilu. Kami di Bawaslu terus mendorong bagaimana melakukan inovasi dan kolaborasi, mendukung partisipasi publik untuk bisa sama-sama melakukan pengawasan pemilu tahun 2024. Dan ini saya mau bilang kepada semua audiens Ngobras bahwa ini saatnya kita menunjukkan peran kita, bukan hanya peran pasif tapi peran aktif sama-sama dengan penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, untuk sama-sama memastikan mengawasi pemilu tahun 2024 ini agar bisa menjadi pemilihan tahun 2024 yang lebih berkualitas, lebih demokratis dan berintegritas. Baik, ini Bu Ketua, kita terima atau tidak terima Bu, bahwa kita menjadi seorang tokoh perempuan di Sulbar ini, dan itu menjadi otomatis kita mendapat amanah untuk menjadi sebuah beban. Mungkin kita dituntut untuk memiliki sebuah komitmen, pendekatan untuk meyakinkan kaum gender ini. Kira-kira seperti apa yang perlu Ibu sampaikan ke teman-teman gender, dan apa yang Ibu lakukan baik di legislatif maupun di organisasi lain. Pertama saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa saya terjun di politik itu tidak lagi menjadikan ini sebuah beban, tapi ini menjadikan saya ibadah. Makanya saya di tagline saya itu jadikan politik sebagai jalur pengabdian. Karena ketika kita menjadikan sebuah beban, maka kita akan terbebani. Tapi ketika yang terbaik itu target. Tapi ketika kita mewakafkan diri kita bahwa saya terjun ke politik ini untuk minimal mencerdaskan kaum saya, itu akan menjadikan kita lebih enjoy. Maka itu yang saya lakukan hingga hari ini. Nah, memang tantangan saya ke depan tentu banyak, bukan saja dari kaum perempuan, tetapi bagaimana partisipasi pemilih masyarakat ini juga penting untuk kita dorong. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, masih juga ada orang yang alergi terhadap politik, bahkan tidak menggunakan hak politiknya. Padahal kita tahu partisipasi pemilih itu penting untuk kita support, apalagi kita tahu nanti ke depan ini 2024 akan dilaksanakan serentak, yang tentu pekerjaannya juga pasti akan lebih berat lagi. Kalau dulu kita cuma memilih presiden, DPR provinsi, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, hanya sekedar itu. Tapi ini akan dibarengi lagi dengan pilkada secara serentak juga. Jadi memang tidak boleh kita bosan-bosan untuk mengedukasi masyarakat untuk terlibat aktif di partisipasi politik. Jadi pasti kita akan sering ke lapangan menyampaikan bahwa pilih partai politik yang memang partai politik yang Anda anggap mampu menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Dan saya juga tentu menyampaikan kepada masyarakat bahwa harapan rakyat adalah perjuangan partai. Itu yang ingin kami dipakai untuk digaungkan di akar rumput. Siap. Oke. Terima kasih kembali ke Ibu. Ini juga menarik ini. Tadi Ibu Ketua adalah perempuan pertama ya jadi Ketua DPR di provinsi ini. Beliau adalah perempuan pertama juga di bawah yang ada menjadi kayaknya ya. Saya baru sadar juga.
Dan juga saya ini menjadi sebuah kebanggaan untuk kaum gender di Sulbar juga terkait dengan penyelenggara pemilu atau Bawaslu, karena perempuan pertama dan juga adalah penyelenggara pemilu pertama yang menjadi predikat doktor yang ada di, bahkan ini luar biasa. Jadi kira-kira saya ini sama dengan Ibu Ketua tadi, ini menjadi tanggung jawab sih, menjadi sebuah tanggung jawab sebenarnya, menjadi beban untuk kita, dan ini terima atau tidak terima kita harus terima sebagai orang yang perempuan yang ada di penyelenggara. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan ke teman-teman gender di luar sana? Iya, ini kan ngobrasnya semua perempuan. Jadi karena ngobrasnya perempuan banyak manis-manisnya. Banyak manis-manisnya. Jadi tentunya komitmen yang kami lakukan, khususnya kami di Bawaslu Provinsi, dan mengarahkan juga teman-teman di Bawaslu Kabupaten untuk lebih banyak melakukan pendekatan dengan berbagai simpul organisasi, khususnya dengan lingkup teman-teman perempuan, khususnya misalnya dalam tahapan seleksi baik di provinsi dan kabupaten, bahkan sampai di penyelenggara ad hoc, kami terus mendorong itu teman-teman perempuan itu memiliki kepercayaan diri untuk terlibat. Hanya memang kendalanya itu karena agak-agak kurang berjejaring itu. Memang betul yang disampaikan dalam saya kurang tahu hadis atau apa, bahwa bersilaturahmi itu akan memanjangkan umur dan akan membuka pintu-pintu rezeki kita, dan memang berjejaring itu sangat penting. Ini yang memang mesti kita dorong, bahwa diskusi-diskusi itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa stagnan. Kita harus terus melakukan berbagai upaya untuk terus kita lakukan. Bahkan ngobras pada pagi hari ini sebenarnya kan upaya mendorong ke arah sana, bahwa teman-teman di luar sana, apalagi lingkup kita memiliki keterbatasan, memang secara fungsional dan struktur kita selaku pengawas pemilu memang sudah diatur, tapi sebelum menjelang tahapan ini kan kita memang mendorong bagaimana menggerakkan semua berbagai kelompok-kelompok masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat untuk sejak awal sudah ada kesadaran dini bahwa ternyata tahapan penyelenggara pemilu tahun 2024 dan pilkada ini sudah berada di depan mata, dan ayo perempuan yang ada di Sulbar, siapkan diri Anda bergabung, bukan hanya misalnya memiliki peran yang pasif tapi aktif, masuk bergabung bersama dengan kami di pengawas pemilu baik di provinsi dan kabupaten kota, bahkan sampai ke pengawas ad hoc. Terima kasih. Terakhir Bu, kami minta statementnya, harapan Ibu teman-teman perempuan gender ini menjelang tahapan di 2024. Ya, kita sudah memasuki tahapan pemilu tahun 2024 sejak apel siaga pengawasan kemarin di 14 Juni tahun 2022. Ini saatnya bagi kita semua, khususnya teman-teman perempuan di luar sana, baik pengawas pemilu di tingkat kabupaten, tidak ada lagi ruang dan waktu selain memikirkan dan fokus untuk bagaimana sama-sama melakukan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini seringkali terjadi bahwa kesadaran kita terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan biasanya itu mendekati hari pemungutan suara saja. Padahal banyak tahapan-tahapan penting yang mesti seluruh masyarakat di luar sana, khususnya teman-teman perempuan, kan perempuan ini kan lebih banyak kegiatan kelompok-kelompok mereka yang ikuti, misalnya majelis taklim dan seterusnya. Saya pikir ini adalah ruang-ruang atau tempat bagi kita saling berbagi informasi bahwa ini tahapan. Pastikan Anda termasuk dalam daftar pemilih nantinya, pemilih tetap. Jangan 3 hari sebelumnya baru pusing. Kenapa saya tidak terdaftar di TPS ini dan seterusnya. Seperti itu. Padahal ini sangat penting bahwa apa yang Anda lakukan di TPS pada tanggal 14 Februari tahun 2024 itu adalah apa yang akan Anda dapatkan nanti 5 tahun setelah
pasca pemilu itu. Jadi memang mesti menjadi perhatian kita bersama, dan perempuan harus terlibat karena demokrasi pemilu ini adalah persamaan. Sejatinya adalah kesetaraan, dan ketika perempuan tidak hadir maka dipertanyakan proses demokrasi yang ada. Mungkin itu saja. Terima Terima kasih kasih. Bu Kodim. Ke Ibu Ketua, kira-kira sebagai seorang tokoh perempuan menjelang tahapan ini, apa harapan kita untuk menciptakan pemilu yang bermartabat, kalau kita di Sulbar ini menjadi pemilu yang melati? Tentu kita di partai politik ya. Sementara ini di DPP kami kita sudah memasuki tahapan verifikasi faktual, Iya. Perfect ya. verfak yang mungkin bulan Juli nanti di KPU sendiri, baik yang peserta pemilu yang lama ataupun yang baru, karena ada beberapa partai politik juga. Kami sudah memulai itu dan tinggal menunggu dari KPU sendiri. Tentu kita ingin semakin banyak yang berkontribusi aktif di situ, semua tahapan, baik itu partai politik, masyarakat, penyelenggara, agar kita mempersiapkan diri bahwa politik ini politik riang gembira. Ya. Pesta, Pesta. namanya pesta. Iya. Jadi kalau ada sesuatu di tahapan pemilu ini ada yang bersedih, berarti itu bukan pesta namanya. Kecuali si dia dengan perempuan lain, dia menikah dengan orang lain, berarti itu duka bagi Sudah berat bercanda. Biar nggak terlalu ini. Jadi setidaknya kita harus politik riang gembira. Itu harus kita semangati dulu untuk mempersiapkan kita sebagai partai politik, dan tentu masyarakat juga. Untuk antusiasme masyarakat sangat dibutuhkan supaya minimal dia mencari tahu figurnya terlebih dahulu, siapa sih itu. Jangan terlena saya dengan mungkin dari luar, tapi harus dia menggali lebih jauh lagi terhadap calon yang ingin dia pilih nanti. Bagaimana juga para caleg ini bekerja di lapangan untuk tidak saling sikut, tetapi melakukan politik yang santun. Pendidikan politik yang santun. Tentu ini penting juga untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ketua dan Ibu Kodim. Sahabat-sahabat Ngobras Bawaslu dimanapun Anda berada, demikian selesai Ngobras kita. Tentunya selaku tuan rumah Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan terima kasih yang terhingga kepada Ibu Ketua. Saya terima kasih juga. Semoga diundang lagi di podcastnya. Dan juga terima kasih kepada semua sahabat-sahabat teman-teman tim di Ngobras Bawaslu. Tentunya kita berharap perempuan-perempuan Sulbar dapat mengambil peran berkontribusi aktif dalam menciptakan pemilu pilkada tahun 2024 yang bermartabat, aman, jujur, dan adil serta melati. Saya dari Ngobras Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama tim undur diri dari hadapan sahabat-sahabat sekalian. Innallahi musta'an oleh tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.